Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kek Wulan Widara langsung mengambil selimut yang dilemparkan ibunya tadi, tanpa bicara, dan langsung membungkus tubuhnya, kemudian meringkuk, duduk dengan kedua tangan merengkuk erat kedua lututnya. Kek Wulan Widara masih dalam posisi di atas ranjang. Kek Wulan Widara tidak berani menatap wajah sang ibu. Ada rasa malu, bersalah, semua bercampur menjadi satu. Cinta sebenarnya bukan hanya karena itu dirinya berpindah keyakinan, melainkan panggilan takdir dari jiwanya yang ingin bersih dan memilih Tuhan, tentunya yang sama-sama mengajarkan kebajikan. Dengan sebutan berbeda, akan tetapi lewat perantara cinta seorang pria, tidak seperti yang dikatakan ibunya semata-mata karena cinta. Dirinya meninggalkan semuanya, tidak demikian. Tetapi Kek Wulan Widara tidak mau ambil pusing. Baginya Al-Ghazali telah tiada. Niketu tenang menatap tajam buah hatinya. Tidak bisa dipungkiri, ada rasa marah dalam diri perempuan itu, dan biar bagaimanapun melihat anaknya diperlakukan demikian menyakitkan baginya. Tidak ada seorang pun ibu yang rela untuk ini, meskipun Kek Wulan Widara telah abai padanya. Rasa kecewanya kian bertumpuk, apalagi Kek Wulan Widara telah banyak berkorban, bukan hanya keyakinan dan tidak patuh kepada ibunya, melainkan juga telah meninggalkan pendidikannya demi menyatukan cinta dengan Al-Ghazali. Dan akhirnya ini yang didapatkannya. Masa depan Kek Wulan Widara telah hancur menjadi puing-puing, selayaknya debu di jalanan yang telah diempaskannya. Lantas, apa yang ingin Cik lakukan sekarang? Niketu tenang bertanya pada sang buah hati yang masih tertunduk dan terisak. Ketika tadi ditanya, tangisnya kian meninggi. Entahlah, Cang tahu harus berbuat apa sekarang. Cang benar-benar hancur. Kek Wulan Widara berkata keluh. Tampak matanya berkaca-kaca, hanya sejenak menatap tajam wajah sang ibu. Kemudian kembali tertunduk, menempelkan dagu pada ujung lutut, dengan tubuh masih dibalut selimut. Lutut Kek Wulan Widara terasa gemeteran. Bukan hanya karena letih, telah melakukan ritual dengan menekuk kaki kanan hingga 90 derajat. Akan tetapi perjalanan gaib membuatnya sangat lelah, meski serupa astral. Dan di bawah pengaruh ilmu hitam, tapi Kek Wulan Widara tetap saja merasakan dingin. Sekarang menjalar hingga tulang ekornya terasa begitu beku, membuatnya menggeliat sedikit saja. Tubuhnya terasa remuk, sakit pada sekujur tubuhnya. Tidurlah kalau begitu. Sekarang Cang akan membuat kamu masakan, supaya perut Ci ada isinya. Setelah itu Ci harus menata masa depan dan lupakan pria itu, pria yang tidak menerimamu sebagai seorang pewaris ilmu leak. Tegas Niketu tenang, sekarang tanpa tedeng aling-aling bicara untuk memupuk rasa dendam pada diri sang anak. Kek Wulan Widara hanya mengangguk lemah, kemudian menarik selimut, lalu dirapikannya dan mencoba merebahkan tubuhnya ketika sang ibu menatap bantal untuknya. Tidurlah sekarang, nanti akan lebih baik. Tidurlah. Cik terbangun di sini tanpa ada yang mengusik. Kembali Niketu tenang memberikan titah pada sang buah hati. Terdengar penuh perhatian, meskipun tidak nampak ada lembut atau senyum tersungging di sudut bibirnya. Karena perempuan itu sudah semakin dingin semenjak ditinggal oleh Kek Wulan Widara. Padahal ingin rasanya Kek Wulan Widara dipeluk oleh sang ibu, tetapi itu sudah telat dan lewat. Kek Wulan Widara sudah sengaja atau tidak sadar diri telah membentangkan jarak antara dirinya dan sang ibu, hingga perempuan yang telah melahirkannya itu sama sekali tidak menyentuh dirinya sekarang. Ceklek, ceklek. Suara daun pintu tertutup dan dikunci dari luar setelah tadi dibukanya.
Niketu Teneng pun lenyap dari pandangan mata. Kek Wulan Widara yang lemah hanya bisa menatap nanar punggung sang ibu hingga lenyap di balik sana. Seiring daun pintu terdengar tertutup tadi dan lalu handle bergerak, Niketu Teneng sengaja memastikan bahwa sudah terkunci sebelum melangkah pergi dari depan daun pintu itu. Suara kunci terdengar lagi. Sekarang Niketu Teneng mengunci pintu kamar Kek Wulan Widara dari luar. Kini perempuan itu menapaki anak tangga di mana kamar Kek Wulan berada tadi. Sekarang masih gelap karena ini masih malam. Niketu Teneng menelusuri lantai rumahnya, kakinya pun terseok. Sesekali tangannya menyisihkan rambut panjangnya yang jatuh menutupi wajah ayunya yang tanpa polesan make up. Dan terlihat angker tanpa senyum tersungging di sudut bibirnya, dan itu sudah lama semenjak lama. Bisa terhitung perlahan senyumannya lenyap semenjak ditinggal mati sang suami tercinta. Dan kini senyumnya pun lenyap, tidak lagi tersisa sedikit pun malam ini. Karena Kek Wulan Widara telah merenggutnya paksa senyum pahit yang masih tersisa. Niketu Teneng mengambil daging ketika sudah sampai di dapur. Daging itu tadi diambilnya dari freezer. Ada kulkas tidur yang berisi banyak daging dan jeroan di sana. Hasil buruannya. Tangan Niketu Teneng terampil mengambil satu persatu jeroan dan daging beku yang berada di sana. Daging jeroan itu sudah dibuntal menggunakan plastik-plastik dengan ukuran sekali masak, hingga dirinya tidak perlu susah-susah untuk kembali mencairkan, lalu memotongnya karena daging-daging tersebut sudah berubah menjadi bongkahan balok es batu. Niketu Teneng lalu mengambil satu bungkus, merendamnya, dan perempuan itu duduk di kursi sembari menunggu daging beku itu mencair dan bisa diolahnya. Niketu Teneng memutar otak, perempuan itu akan memberikan kenyamanan pada Kek Wulan Widara yang telah pulang kembali ke pangkuannya. Niketu Teneng terus memutar otak sembari meracik bumbu. Tidak berselang lama, masakan pun telah siap dan dipindahkannya ke dalam mangkuk. Lalu Niketu Teneng mengambil nasi pada magicom. Hanya sedikit saja diambilnya, kemudian satu mangkok sup daging pun sudah berpindah ke atas talam. Bersamaan dengan sepiring nasi, Niketu Teneng dengan antusias membawa talam itu menuju ke kamar tempat di mana Kek Wulan Widara berada. Sesampainya Niketu Teneng merogoh sakunya, mengambil kunci setelah meletakkan terlebih dahulu talam itu di atas lantai karena tidak mungkin dilakukannya jika memegangi talam tersebut. Daun pintu terbuka, tetapi tidak lantas ada respon dari Kek Wulan Widara. Sepertinya perempuan itu sudah terlelap. Ya, benar. Ketika perempuan setengah baya itu memastikan, bahkan suara mendengkur lirih didengarnya. Kek Wulan Widara masih meringkuk, bersembunyi di balik selimut. Bagaimana tidak, dingin tubuhnya mendera dan masih dalam posisi telanjang. Meski bersembunyi di balik sana, gigil itu cukup menyiksa. Niketu Teneng duduk di kursi yang tadi, sementara makan tadi ditaruhnya di atas meja di sampingnya. Mata perempuan parubaya itu enggan berkedip, menatap tajam wajah sang anak yang tertidur pulas di depannya. Kek Wulan Widara hanya menampakkan kepalanya saja, meringkuk. Hari ini sangat berkesan bagi Niketu Teneng. Ingin rasa hatinya, Kek Wulan Widara tadi dipeluk sang ibu untuk membantunya melepaskan pahit dan yang barusan dialaminya. Sekarang kosong pikiran Kek Wulan Widara. Saat ini tidak mau bersusah-susah memikirkan Al-Ghazali yang telah tidak peduli kepadanya. Akan tetapi satu bayangan masih bermain di pelupuk matanya. Kek Wulan Widara ingin bertemu dan bicara padanya karena perempuan itu terlalu baik dan tidak adil jika mengetahui perihal dirinya. Andaikan Kek Wulan Widara bisa bertemu, mungkin akan bisa menjelaskan ini. Akan tetapi itu mustahil. Tidak mungkin Al-Ghazali akan mengizinkan ibunya bertemu dengannya. Tampak hidung Kek Wulan Widara kembang kempis, perutnya keroncongan dan cacing perutnya mengeruk. Membuatnya langsung tersadar ketika ada aroma masakan menyengat hidungnya. Bu, bau apa ini? Enak banget. Gumam Kek Wulan Widara, masih berada di bawah selimut dan memejamkan matanya. Akan tetapi sangat jelas saat bicara tadi, membuat sang ibu tersenyum menatapnya. Senyum yang menarik paksa wajahnya yang menyimpan kekakuan. Kemudian satu tangan Niketu Teneng terangkat dengan pelan lalu menyapu rambut yang biasa dibelainya kala kecil dulu. Sudah sangat lama tangan Niketu Teneng tidak menyentuh rambut indah anak satu-satunya yang kini telah tumbuh menjadi remaja itu. Bahkan sudah berani memutuskan menikah tanpa restu darinya. Dan ujung-ujungnya kembali pulang jika sudah diempaskan oleh pasangan hidupnya.
Padahal Niketu Teneng pernah memberikan sabda pada anaknya untuk berhati-hati. Suatu saat nanti akan ada seorang pria datang berlagak malaikat dan menjanjikan 1000 pesona. Akan tetapi setelah itu ketahuilah, ketika kamu terluka adalah ibumu orang yang paling sakit hatinya. Itu juga yang dilakukan oleh Ge Wulanwidara sekarang. Benar, tidak ada tempat pelarian yang nyaman terkecuali rumah sang ibu. Meskipun rumah itu terlihat angker dan menyeramkan kini. "Apakah Ci sudah bangun?" tegur Niketu Teneng ketika melihat tubuh polos Ge Wulanwidara bergerak di atas ranjang menggeliat. Niketu Teneng buru-buru menyingkirkan tangannya ketika mata Ge Wulanwidara membeliak merasakan sentuhan tangan sang ibu yang kini tulus memberikan kasih kepadanya. Tapi tiba-tiba saja darah Ge Wulanwidara terasa panas dan cacing perutnya kembali mengeruk. "Iya, Cang sangat lapar, Bu," jawab Ge Wulanwidara setelah tadi pikirannya berselancar ke segala arah. "Baiklah kalau begitu, bersandarlah biar Cang menyuapi," tawar Niketu Teneng, yang sembari mencoba untuk mengembalikan senyumnya itu dan berhasil tersenyum, tetapi senyum saling berbalas meskipun masih berjarak. Tidak ada jawaban dari bibir Ge Wulanwidara, hanya anggukan saja tanda bahwa mau untuk itu, dan mengisut bersandar karena perutnya sudah tidak sabar diisi. Ge Wulanwidara bersandar, seperti yang dikatakan oleh sang ibu barusan, supaya mempermudah ketika sang ibu mengisi sesendok demi sesendok nasi dan sop daging supaya berpindah ke lambungnya. "Bagaimana? Enakan masakan Cang?" tanya Niketu Teneng, memastikan ketika Ge Wulanwidara makan dengan lahapnya dan tandas, tanpa tersisa sebutir nasi pun. "Iya, lebih nikmat karena dari tanganmu, Ibu," jawab Ge Wulanwidara di sela aktivitas menenggak air untuk menyenangkan. Tidak elok rasanya tidak menjawab pertanyaan orang tua yang ditunjukkan kepadanya. "Minumlah kuahnya, banyak rempahnya, itu bagus untuk tubuh." Niketu Teneng mengulurkan mangkok dan Ge Wulanwidara menerimanya, lalu mengangkat mangkuk isi sop barusan hingga kandas, tidak tersisa barang setetes pun. "Bagus." Ge Wulanwidara menoleh pada sang ibu. "Kenapa Ci begitu bahagia?" tanya Niketu Teneng sembari menunggu jawaban, menatap lekat wajah sang anak. "Cang senang karena kembali kepadamu, Ibu, dan Cang bisa menikmati daging lezat ini lagi," kata Ge Wulanwidara sesuai isi hatinya, kemudian mengusap perutnya. "Apakah masakanku masih enak rasanya?" tanya Niketu Teneng pada sang anak atas jawaban tadi. Ge Wulanwidara mengangguk cepat, kemudian menjawab, "Tidak ada duanya masakan Ci, Ibu," dengan jujur, karena sekarang cacing perutnya terdengar bergembira, rebutan dalam perutnya hingga terdengar bunyi khas. Niketu Teneng langsung terkekeh. Perempuan itu senang sang anak telah pulang seutuhnya. Kemudian Niketu Teneng pun kembali bertanya dengan mata melotot, tidak ingin melewatkan momen ini, menunggu jawaban dari bibir sang anak lagi. "Jelas saja enak, karena itu jeroan babi buruanku yang baru kemarin." Tidak ada ekspresi di wajah tersentak atau jijik, tapi justru satu tangan Ge Wulanwidara memilin sisa kuah pada wadah yang masih di tangannya. Kemudian Ge Wulanwidara membalas tatapan sang ibu yang tanpa kedip melihatnya, lalu menyampaikan isi hatinya, membuat Niketu Teneng terkekeh mendengar jawaban itu. "Mulai besok, Cang akan mulai menjajal berburu." "Berburu?" tanya Ge Wulanwidara. "Iya," Niketu Teneng singkat menjawab, mematik penasaran anaknya. "Berburu manusia?" Pertanyaan itu membuat Niketu senang. "Kalau kamu bisa, kenapa tidak?" Beralih ke Al-Ghazali di rumahnya. Sementara itu, ini sudah terhitung seminggu Al-Ghazali seorang diri di rumah setelah perpisahannya dengan sang istri. Setibanya malam itu Al-Ghazali di rumah, tidak mau lagi mengingat sosok perempuan berdarah Bali yang telah menipunya. Itu pikir Al-Ghazali. Akhirnya pria gagah itu mengambil semua barang-barang milik sang istri. "Perempuan iblis!" umpat Al-Ghazali penuh amarah sembari mengeluarkan semua isi lemari barang-barang milik Ge Wulanwidara. Lantai kamar itu penuh pakaian berhamburan. Setelah dikeluarkannya dengan kasar, dilemparkan ke sembarang arah tadi dari dalam lemari. Kemudian diambil satu persatu oleh Al-Ghazali untuk ditata sedemikian rupa. Kemudian dipacking dalam koper dan tas, sampai tidak lagi tersisa barang satu lembar pun pakaian milik sang istri.
Aku harus menyingkirkan perempuan itu. Harus lenyap dari hidupku, umpat Al-Ghazali sembari berkacak pinggang. Meskipun sebenarnya dalam hatinya yang terdalam tidak mudah melupakan sosok perempuan cantik itu, tetapi melihat berubah menjadi leak, dan itu pun tidak mudah untuk diterimanya. Dilema itu perasaan Al-Ghazali sekarang. Ada dua rasa yang berbenturan dalam hatinya. Meski dominan rasa ingin menjauhi segera karena tidak ada positifnya menjalin hubungan rumah tangga dengan perempuan berdarah Bali itu dan mewarisi ilmu, bahkan sudah bisa berubah menjadi leak. Al-Ghazali tertunduk, lalu duduk di tepi ranjang. Dia frustasi, lalu berteriak dengan keras. Wah, sialan. Kemudian Al mengulangi berteriak. Hal itu dilakukannya untuk mengeluarkan segala keluh kesah dan kesal yang merajai hatinya. Aku sudah tertipu. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Apakah aku yang bersalah telah melanggar aturan ibu? Jerit Al-Ghazali mengumpat penuh sesal. Al-Ghazali ingin menarik kembali seandainya waktu bisa diputar. Dirinya tidak akan melanggar apa yang dititahkan oleh sang ibu dan juga sang bapak. Padahal sudah mewanti-wanti dirinya untuk tidak keluar sebelum 40 hari pernikahan mereka. Malam itu setelah melaksanakan sholat subuh, Al-Ghazali benar-benar kacau. Akan tetapi tidak tersirat rasa sesalnya karena telah membiarkan sang istri pulang tanpa sehelai benang pun. Itu baginya adalah sebuah hukum karena perempuan berdarah Bali itu telah menipunya. Kembali Al-Ghazali teringat akan tas yang dibawanya semalam dari hotel. Belum dikemasnya juga, padahal di sana ada pakaian sang istri yang menyatu dengan bajunya. Al-Ghazali langsung keluar dari kamar itu menuruni anak tangga dengan langkah lebar, bahkan berlari menuju ke arah garasi dengan cepat. Al-Ghazali membuka pintu mobil dan meraih tas tersebut, lalu kembali ke dalam kamar. Setelah sampai kembali ke dalam kamar, Al-Ghazali melemparkan tas itu dengan kasar, seakan itu tubuh Keulan Widara yang diempaskan ke atas ranjang. Bukan karena untuk bercinta, tetapi karena merasa muak dengan yang dilihatnya semalam. Tidak lama berselang, Al-Ghazali melangkah mendekati tepi ranjang. Dengan gemeteran, tangan Al-Ghazali menarik resleting tas tersebut. Setelah mengambilnya dari tengah ranjang, kemudian mulai mengeluarkan satu persatu pakaian yang berada di dalam tas miliknya itu. Tampak dengan rasa jijik, Al-Ghazali mengambil dalaman sang istri yang dikenakan malam itu saat bercinta dengannya. Kemudian dilemparkannya satu persatu ke atas permukaan lantai, seakan itu adalah tubuh Keulan Widara yang menjijikan. Setelah pakaian sang istri semua keluar dari tas miliknya, Al-Ghazali mendekat, lalu meraih tisu dan membungkus tangannya sedemikian rupa. Dengan tangan terbungkus tisu, pakaian dalam tadi yang dibuangnya ke dasar lantai, kemudian disatukan dengan pakaian yang ada di koper milik Keulan Widara. Aku harus mengeluarkan bajunya semuanya dan mengirimnya pulang ke Pulau Dewata. Barang-barang ini milik perempuan berdarah setan itu. Tidak lagi terlihat santun wajah Al-Ghazali, padahal masih memakai pakaian sholat. Setelah tadi bermunajat dan dalam doanya merasa menyesal dan tubuhnya terasa kotor, telah bersetubuh dengan manusia setengah iblis itu. Hingga akhirnya semua barang Keulan Widara sudah terpancing sedemikian rupa. Dari make up, sandal, pokoknya satu pun tidak ada yang tersisa. Semuanya dikumpulkan oleh Al-Ghazali karena tidak mau dibayang-bayangi oleh perempuan berdarah iblis itu. Akan tetapi keesokan harinya, Al-Ghazali belum sanggup untuk melakukan pengiriman barang milik Keulan Widara dan masih berjajar di ruang tamu. Al-Ghazali benar-benar syok hingga belum sanggup untuk bertemu dengan orang lain. Meskipun tidak ada yang mengetahui pria ini, tetapi rasanya setiap mata tertuju padanya sedang mengetahui apa yang dialaminya. Itu yang dirasakan oleh Al-Ghazali semenjak keluar dari hotel dan menjadi pusat perhatian para resepsionis di hotel tersebut. Untung saja Al-Ghazali memakai topi dan jaket hingga mampu menyembunyikan wajahnya dan juga mereka. Hingga tidak ada yang kenal dan membuat Al-Ghazali bernapas lega. Itu baru kali ini Al-Ghazali menginjakan kaki di hotel itu dan semua karyawan asing baginya. Kini Al-Ghazali sedikit terus berdoa supaya tidak ada satupun yang mengenali atau bisa hancur reputasi orang tuanya yang sangat dihormati. Aku harus menelpon ibu dan mengabarkan berita ini segera. Bagaimana ya? Aku jadi dilema. Al-Ghazali berputar-putar dalam kamar yang kini hening, sepi, tanpa celoteh perempuan yang membuatnya jatuh cinta itu. Al-Ghazali bingung untuk mengabarkan pada orang tuanya. Akhirnya urung dilakukannya
karena tidak mau mengganggu konsentrasi ayah dan ibunya yang sedang mengikuti tablik akbar besar-besaran di kota sebelah. Sudahlah, tunggu saja sampai ibu balik, baru semua akan terungkap secara natural. Menunggu adalah yang sangat tidak disukai oleh Al-Ghazali dan banyak orang di luar sana. Aduh, kenapa tidak seperti biasanya? Ibu tidak pulang juga, gumam Al-Ghazali siang itu. Itu karena ini sudah keempat hari ibunya pergi dan biasanya akan cepat pulang lebih dulu dari jadwal yang ditentukan. Namun tidak dengan sekarang. Bu Mutia justru tidak ada bertanya kabar pada Al-Ghazali, membuat remaja itu kebingungan dan memilih untuk menunggu. Hingga akhirnya seminggu kemudian barulah Bu Mutia memberikan kabar dengan menelpon Al-Ghazali pagi itu. Dua handphone tergeletak di atas meja. Satu milik Kewulan Widara tetapi dalam posisi tidak aktif. Sementara satunya lagi milik Al-Ghazali dan sekarang sedang berdering. Al-Ghazali buru-buru beranjak dari tepi ranjang menuju ke meja dan langsung menyambar handphone miliknya ketika mengetahui siapa yang melakukan panggilan dan sangat ditunggunya semenjak seminggu kemarin. Assalamualaikum Al, sapa perempuan itu di ujung sana dan disambut salam oleh Al-Ghazali yang baru saja selesai olahraga dan barusan duduk di tepi ranjang sembari meratapi perjalanan pernikahan ini. Baru seumur jagung sudah menjadikannya dirinya berstatus duda. Al-Ghazali tidak mau berlanjut larut memikirkan Widara. Bagi seorang pria menjadi duda tidak masalah, begitu juga baginya Al-Ghazali sudah berpikir jauh untuk segera menceraikan perempuan itu. Akan tetapi tidak lantas menceritakan sekarang, akan menunggu sang ibu sampai nanti baru akan berkomunikasi setelah menceritakan hal ini secara gamblang. Baik Bu, bagaimana dengan ibu? Tumben-tumben tidak pernah menelpon aku, kata Al-Ghazali dengan manja. Maklum saja hanya anak satu-satunya di keluarga itu. Ibu sibuk sekali nak, kebetulan ketemu dengan beberapa keluarga di sini, jadi sampai lupa sama kamu juga sama menantuku. Oh ya, mana dia sekarang? Tanya Bu Mutia berbunga-bunga. Tidak sabar ingin mendengarkan suara sang menantu yang disayanginya sudah seperti anak kandungnya sendiri saja. Itu karena memang perempuan berdarah Bali itu supel dan mudah bergaul, sopan dan pantas bila mendapatkan kehormatan, dianggap menjadi seorang anak kandung. Sejenak keluh lidah Al-Ghazali, tidak tahu harus menjawab apa, hingga ibunya mengulangi barulah pria itu tersentak. Mana menantuku? Tanya Bu Mutia. Tidak sabar, biasanya suara Rama sudah menyambutnya jika menelpon begini. Kewulan Widara tidak akan dibiarkan Al-Ghazali berlama-lama bicara dan memilih dirinya yang mengobrol, tetapi tidak dengan sekarang. Hal itu tentu saja membuat Bu Mutia merasa heran dengan hal ini. Sebenarnya biasa saja, tetapi entah kenapa ada kecemasan seketika mendera di hatinya. Hati seorang ibu yang biasanya instingnya bisa dikatakan setara Tuhan. Anu Bu, dia di luar masih... Kewulan Widara masih jogging. Setelah tertahan, Al-Ghazali mampu membuat narasi sebuah penipuan. Terdengar suaranya meyakinkan karena natural. Padahal Bu Mutia akan bertanya pada menantunya perihal akan dibelikan oleh-oleh apa dari kota ini. Akan tetapi sayangnya tidak ada kesempatan untuk berbicara. Ketika Al-Ghazali diminta untuk membawakan handphone, dirinya akan berbicara sendiri dengan sang menantu idaman. Tetapi Al-Ghazali menolaknya, katanya sedang rebahan dan mengantuk. Ah nak, kebiasaan kamu Al. Begitu terus, pasti tidak ikut olahraga ya? Omel Bu Mutia. Tahu benar bagaimana sifat anaknya kalau kadung malas olahraga. Kadang sampai-sampai dirinya uring-uringan supaya anaknya itu tidak bermalas-malasan. Ibu tahu saja, seperti tukang sulap. Suka menebak. Al-Ghazali menyambutnya sembari tertawa renyah. Ini benar-benar tampak natural, seakan tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Kamu kok? Ibu mau tanya sama Widara, dia ingin apa? Disuruh malah milih molor. Omel Bu Mutia lagi menegaskan, akan tetapi tetap ditolak oleh Al-Ghazali. Sudahlah, ibu saja yang belikan apa situ. Pasti Kewulan Widara mau. Wong mantu ibu tidak pernah neko-neko dan milih-milih makanan kan? Asalkan berbau Jawa, pasti saja dia suka Bu. Kata Al-Ghazali tidak mau membuat ibunya kecewa. Kata-katanya dibingkainya secara rapi hingga tidak terendus sama sekali. Baiklah kalau begitu, kata perempuan parubaya itu di ujung sana. Padahal Bu Mutia sudah berada di toko pusat oleh-oleh dan sedang memilah-milah. Akhirnya
Panggilan pun terputus. Percakapan mereka berakhir. "Bagaimana Bu? Anak mantumu itu ingin apa?" Suami Bu Mutia bertanya ketika melihat ekspresi istrinya yang justru kebingungan memilih jajanan khas kota tersebut. "Anu Pak, mantumu katanya olahraga di belakang." "Aduh, malah anakmu bandelnya. Ya Allah, disuruh bawakan handphonenya mau ngomong sama Widara tidak mau," keluh Bu Mutia pada sang suami. "Halah, anakmu kebiasaan, selalu begitu," tegas pria itu. Kemudian membantu sang istri memilah jajanan khas yang kira-kira disukai oleh sang mantu. Setelah keranjang penuh, keduanya pun ke kasir untuk membayar oleh-oleh yang sudah mereka pilih. "Terima kasih Mbak." Bu Mutia melebarkan senyum ketika penjaga kasir memberikan uang kembalian padanya. "Sama-sama Bu. Bapak, jangan hanya sekali ini saja datang. Jika ke kota ini, kami persilahkan untuk mampir ya. Terima kasih atas kunjungannya." 3 orang penjaga kasir itu pun memberikan salam hormat dengan begitu ramah. Kemudian Bu Mutia dan Pak Banu Hasim berjalan beriringan menuju mobilnya. Di sana, sopir pribadinya sudah menunggu. Mereka akan pulang segera. Pak Banu Hasim dan istrinya tidak sabar untuk segera bertemu dan bercengkrama lagi dengan 2 anak mereka itu. Bukannya Bu Mutia tidak kepikiran waktu kejadian saat itu. Sebenarnya perempuan itu sangat gelisah ingin pulang. Akan tetapi tidak memungkinkan. Bahkan saking dalam kegelisahannya sampai-sampai tidak bisa tidur. Apalagi ketika menelpon tetapi panggilan tidak aktif. "Bu, maklumi saja mereka itu sedang bulan madu." Pak Banu Hasim menenangkan. Pria itu jauh lebih paham ketimbang istrinya yang sudah dari tadi ngeyel tetap saja melakukan panggilan telepon tidak terjawab, malah kebingungan sendirian. Pak Banu Hasim paham pasti keduanya sedang tidak mau diganggu. Dan hingga akhirnya Bu Mutia pun paham dan tidak melakukan menelpon lagi. Hingga waktunya pulang tadi barulah melakukan panggilan. "Bu, kenapa tidak tidur-tidur?" sapa Pak Banu Hasim malam itu ketika di rumah sana Al-Ghazali melanggar aturan orang tuanya. "Entahlah Pak, kok mataku tidak mengantuk?" jawab Bu Mutia. Meski mulutnya terus menguap, akan tetapi matanya enggan untuk memejam. Hingga waktunya sholat bermunajat bersama sang suami pun tiba. "Pak, aku kok jadi ingin pulang ya?" celetuk Bu Mutia ketika selesai bermunajat tengah malam dan masih duduk bersila di atas lantai. Di atas sajadah bersama Pak Banu Hasim, pria itu menoleh. Kemudian mengusap lembut kepala istrinya yang setelah tadi mencium punggung tangannya sembari berbicara. "Loh, maksudnya bagaimana toh Bu? Lah kok pulang toh? Acaranya besok dimulai kok. Malah mau pulang. Ini bagaimana? Ini bagaimana?" Protes Pak Banu Hasim membuat Bu Mutia terdiam. Benar juga, tidak mungkin hal itu dilakukannya. "Ya juga ya, ini tablik besar. Kalau bapak cuma sendirian apa kata orang nanti? Dikira sudah cerai. Malah banyak ibu-ibu yang minta dijadikan istri," cerocos Bu Mutia. Itu karena sudah menjadi rahasia umum. Jika orang paham agama, maka dengan mudah akan mendapatkan istri. Meskipun tidak ada niatan awalnya. Kadang terjadi karena adanya dan mendapatkan tawaran, dan dengan terpaksa atau tergoda akhirnya melakukan poligami. Bu Mutia sangat tidak mau hal itu terjadi. Mengantisipasi itu akan jauh lebih baik ketimbang tawakal tanpa antisipasi. Itulah sebabnya kemanapun Bu Mutia selalu saja mendampingi sang suami. "Ya sudah, tidak usah khawatir. Lawang anak-anak sudah besar kok. Masa kamu masih khawatir? Memang mengkhawatirkan anak-anak laki-lakimu itu." "Alah," Pak Banu Hasim menimpali ketika sudah duduk di tepi ranjang berdua. Itu karena sang istri masih saja tampak gelisah, padahal semalaman tidak tidur dan sekarang masih ada durasi beberapa menit untuk merebahkan diri. Tetapi perempuan itu tetap tidak mampu melakukan hal itu. "Tidak Pak, aku sebenarnya tidak kepikiran Al-Ghazali, tapi aku..." Bu Mutia tidak melanjutkan ucapannya itu karena bingung dan heran dengan apa yang disarankannya saat ini. Kegelisahan benar-benar tidak bermuara, tetapi nyata, bahkan seperti hatinya sedang digelitik saja. "Aduh, aneh ini. Pasti mengkhawatirkan mantumu toh. Lu mantumu kan ada Al-Ghazali, dia yang jagain. Kalau mau kepikiran anakmu kan ada Widara yang menjaganya. Wes sudah. Sekarang kita tinggal berdua dan sudah waktunya tidak memikirkan mereka. Sudah waktunya kita beribadah sembari menunggu kapan waktunya tiba itu saja. Sudahlah,
pakai istirahat. Takut nanti malah kenapa-napa loh. Kok malah tidak tidur begitu? Pak Banu Hasim mengomeli dan disambut tangguhkan oleh istrinya. Benar juga dirinya butuh tidur malam ini, yang tinggal beberapa jam lagi sudah pagi. Dan jadwal sudah padat tersusun untuk dilakukan dalam beberapa hari di sini. Bu Mutia mencoba memejamkan mata mengingat sudah ada jadwal. Akan banyak agenda di depan mata, nanti bahkan sampai malam dan berlanjut sampai hari Minggu. Akhirnya keseharian Bu Mutia mendampingi Pak Banu Hasim dan tidak lagi membuatnya bisa menelpon dua anaknya itu. Dan barulah seminggu ini memutuskan untuk menelpon, mengabarkan bahwa dirinya akan pulang. Mobil yang membawa Bu Mutia dan Pak Banu Hasim melaju dengan kecepatan berirama. Keduanya duduk di jok belakang dengan nyamannya. Karena mobil yang membawa keduanya berharga fantastis, tentulah sangat memberikan kenyamanan. Keduanya menyerahkan perjalanan mereka pada sang sopir pribadinya yang sudah lama bekerja pada mereka. Mas Burhan, hati-hati mengemudinya, tidak usah buru-buru. Yang penting selamat sampai tujuan, kata Pak Banu Hasim ketika akan memejamkan mata. Karena perjalanan cukup jauh, sekarang waktunya beliau beristirahat. Tidak bisa dipungkiri di usia di atas 50-an, sudah banyak yang berkurang hingga rutinitas yang padat itu cukuplah membuat tenaganya ngos-ngosan. Mas Burhan melihat pria tua itu dari pantulan kaca kemudian menjawab, "Baik Pak, aku akan melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan Pak ya. Amin," kata Mas Burhan, sopir yang diandalkan oleh Pak Banu Hasim kemanapun akan selalu diajaknya. Sekarang kembali lagi kecemasan itu melanda hati Ibu Mutia. Jika kemarin disibukkan oleh beberapa kolega yang bertemu dengannya di tablik yang sama hingga sejenak melupakan semuanya. Dalam kesendiriannya ini, perempuan itu kembali dilanda kekhawatiran. Seperti kemarin tidak bermuara, ingin rasanya cepat sampai. Hingga sepanjang perjalanan matanya tidak mampu terpejam karena kembali dilanda kekhawatiran. Seperti kemarin tidak bermuara. Bahkan kini gelisah, ingin rasanya cepat sampai. Hingga sepanjang perjalanan matanya tidak memejam sama sekali. Sampai-sampai Mas Burhan beberapa kali bertanya tumben Bu Mutia tidak beristirahat. Katanya mau menemani Mas Burhan mengemudi, jawab Bu Mutia. Akhirnya mobil pun sampai tepat di depan rumah. Bu Mutia tidak sabar menunggu Mas Burhan membukakan pintu. Perempuan itu langsung keluar dan mengayun langkah menuju pintu depan. Tampak sudah ada Al-Ghazali menunggunya di sana. Itu karena di pertengahan jalan tadi Bu Mutia sudah menelpon bahwa dirinya sudah sampai di jalanan kota menuju dan sedang ke rumahnya ini. Betapa kagetnya Bu Mutia ketika matanya langsung disambut pemandangan tidak wajar. Dengan dada berdegup, perempuan itu pun langsung bertanya, sembari menatap tajam wajah anaknya yang tidak seceria hari-hari kemarin. "Loh, ini apaan?" Bu Mutia bertanya setengah berteriak ketika sampai di ruang tamu melihat tas berjajar. Al-Ghazali tidak lantas menjawab. "Jangan bikin ibu panik, ini kenapa dengan tas-tas menantuku?" Bu Mutia membentak sembari menghentakkan lengan anaknya. Dilihatnya sang anak tampak kusut, rambutnya acak-acakan. Bisa ditemukannya sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Al-Ghazali mencoba merengkuh tubuh ibunya, tapi perempuan itu menolaknya. Tidak mau, karena dirinya butuh jawaban. Bukan butuh dipeluk, seperti saat ini. Bu Mutia tidak mau dibungkam. Sebelum Al-Ghazali menjawab rasa penasaran, panik, sekaligus ketakutannya ini. Al-Ghazali menghela nafas berat, lalu mengacak rambut. Hal itu semakin membuat Bu Mutia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan ditambah lagi, sang menantu tidak menampakkan batang hidungnya. "Minggir!" Bu Mutia akan menerobos masuk. Tetapi Al-Ghazali mencegah dengan merengkuh erat tubuh ibunya agar supaya perempuan itu tidak mencari keberadaan sang menantu. Diketahuinya, pasti sang ibu merindukan perempuan itu. Perempuan yang sebenarnya jauh dari kata baik dan layak disebut anak. Tapi itu asumsi Al-Ghazali setelah mengetahui Keulan Widara yang aslinya seperti apa. "Bu, nanti aku jelaskan." "Ya sudahlah Bu, jangan begitu, panik sekali, nanti juga aku ceritakan," kata Al-Ghazali. Telah berhasil merengkuh pundak ibunya lalu mengajaknya masuk. Seketika itu pula banyak pertanyaan bergelayut di otak Bu Mutia. Ketika tidak mendapati juga sang menantu menampakkan batang hidungnya menjemputnya. Padahal sudah 3 kali dirinya memanggil nama perempuan berdarah Bali itu. "Widara, Dok, Ibu datang. Widara, Dok, di mana kamu, Dok?"
Bu Mutia memanggil sang anak menantu dengan nama kesayangan yang biasa digunakannya semenjak remaja berdarah Bali itu sah menjadi istri Al-Ghazali. Kaki tua Bu Mutia masih sangat lincah menapaki anak tangga menuju ke lantai atas. Bu Mutia tahu di mana tempat kesukaan sang menantu, akan tetapi sesampainya di balkon tidak ada didapati siapapun di sana. "Widara!" Bu Mutia kembali memanggil sembari berpegangan pada pembatas balkon. Tatapannya menuju ke bawah di kolam renang, sepi tidak ada siapapun juga. Sepintas saja Bu Mutia sudah bisa memahami. Sepi ini tampak jelas bahwa tidak ada sosok perempuan di rumah ini, dan itu sudah dalam beberapa hari. "Bu, istighfar Bu, jangan seperti itu." Suara Pak Banu Hasim membuat Bu Mutia langsung berbalik badan. Mata Bu Mutia menatap penuh selidik karena Al-Ghazali sudah berada di belakangnya. Begitu juga dengan Pak Banu Hasim yang sudah berjejer dengan Al-Ghazali. Kini keduanya saling tatap, membuat Bu Mutia semakin bingung. "Tolong jelaskan, jangan berbelit-belit. Al-Ghazali, jangan tutup mulut begitu, jelaskan pada ibu." Bu Mutia memberikan penekanan. Bu Mutia tidak sabar hingga suaranya bergetar. Perempuan mengenakan hijab panjang itu benar-benar dalam kondisi tidak stabil, dikuasai emosi, ketakutan dan kekhawatiran. Pokoknya semua bercampur menjadi satu. Ada rasa takut akan kehilangan dan belum tahu diapakan ke Wulan Widara oleh Al-Ghazali sehingga lenyap bagai ditelan bumi dan menyisakan pakaian yang sudah ditata rapi di dalam tas dan koper dan sudah berada di luar sana. Belum ada jawaban keluar dari bibir keduanya. Kedua pria itu terdiam setelah saling tatap. Sebenarnya Pak Banu Hasim sudah mengetahui karena tadi sudah memaksa sang anak untuk menceritakannya. Padahal Al-Ghazali sebenarnya tidak mau membuka tabir ini dengan gamblang, tetapi apalah daya, tadi Pak Banu Hasim memberikan penekanan kepadanya agar Al-Ghazali harus membuka mulut dan bercerita tentang semuanya secara gamblang. "Al, ceritakan pada Bapak apa yang terjadi kepada istrimu hingga kamu mengemasi barang-barangnya. Beritahu aku, Al." Pak Banu Hasim sangat marah sembari menunjuk ke arah koper yang berjajar di sana. Mata pria itu melotot. Baru kali ini Al-Ghazali melihat penampakan pria yang sangat dihormatinya ini marah kepadanya. Bahkan ketika Al-Ghazali belum menjelaskan, Pak Banu Hasim mendorong keras ujung pundaknya hingga membuat tubuhnya tersandar pada daun pintu. Akhirnya memaksa Al-Ghazali menceritakan segalanya apa yang dikatakan oleh Pak Banu Hasim di luar dugaan. Al-Ghazali membuatnya merasa tersudut sekarang. Tinggal menunggu bagaimana respon sang ibu atas tindakannya pada sang istri tercinta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.